Ada sebuah tempat di Indonesia yang rasanya kayak bukan di bumi. Tempat di mana lautan pasir yang luas ketemu sama padang savana yang ijo banget dan kawahnya yang aktif dianggap sebagai gerbang suci. Selamat datang di ulasan kita tentang ikonnya Jawa Timur, Gunung Bromo. Coba deh bayangin, lautan pasir yang membentang sejauh mata memandang. Terus kawah sakral yang gak berhenti bergejolak dan ditutup dengan matahari terbit yang legendaris. Tiga hal ini yang bikin Bromo jadi sebuah keajaiban. Jadi, apa sih yang bikin Bromo ini spesial banget? Jawabannya, jauh lebih dalam dari sekedar pemandangannya yang indah. Ini tuh ikonnya Indonesia, dan kita akan cari tahu kenapa. Oke, Bromo itu adalah jantungnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Posisinya strategis banget buat pariwisata nasional. Tapi bukan cuma karena cantik loh, yang bikin Bromo beda itu, di sini alam dan budaya hidup berdampingan. Perpaduan yang langka ini yang jadi kekuatannya sebagai ikon nasional. Nah, perpaduan itu paling jelas kelihatan dari lanskap alamnya yang luar biasa. Kalau ada satu kata buat ngegambarin Bromo, kata itu adalah kontras. Di sini rasanya kayak ada dua dunia yang mustahil, tapi nyata-nyata ada di satu tempat. Di satu sisi ada Segara Wedi atau lautan pasir, hamparan pasir vulkanik yang gersang bikin kita ngerasa kayak lagi di planet lain. Tapi di sisi lainnya ada savana hijau yang subur banget, yang sering disebut Bukit Teletabis. Kontras antara abu-abu vulkanik sama hijau subur ini bener-bener bikin takjub. Bromo itu menjulang setinggi 2.329 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini jelas ngasih pemandangan yang dramatis. Tapi yang bikin unik, aksesnya itu loh gampang banget. Kita bisa berdiri di tepi kawah aktif yang spektakuler tanpa harus jadi pendaki gunung profesional. Ini daya tarik utamanya. Makna Bromo bahkan udah tertanam di namanya sendiri. Kata Bromo itu dipercaya berasal dari kata Brahma, dewa pencipta dalam ajaran Hindu. Jadi ini bukan sekedar nama, tapi cerminan status suci gunung ini buat masyarakat suku Tengger yang udah tinggal di sana selama berabad-abad. Dan jangan pernah lupa, Bromo ini gunung berapi yang masih hidup, masih aktif. Kawahnya itu terus-terusan ngepulin asap belerang. Pemandangan, suara gemuruh, bahkan baunya, itu semua jadi pengingat konstan akan kekuatan mentah bumi yang lagi berdenyut tepat di bawah kaki kita. Oke, kita udah paham geografinya, udah tahu signifikansinya. Terus, gimana rasanya sih ada di sana? Yuk, kita bedah pengalaman klasik di Bromo. Perjalanannya biasanya dimulai jauh sebelum matahari terbit. Naik jeep, nembus lautan pasir yang gelap gulita. Tujuannya ke titik pandang kayak penanjakan buat nonton sunrise yang, legendaris. Abis itu petualangan lanjut lagi nyebrangin lautan pasir, bisa naik jeep atau kuda, sebelum akhirnya kita naik ratusan anak tangga buat sampai di bibir kawah yang bergemuruh. Setiap langkahnya itu bagian dari sebuah ritual perjalanan yang gak bakal terlupakan. Tapi pengalaman di Bromo itu jauh lebih dalam dari sekedar pemandangan. Untuk benar-benar memahaminya, kita harus kenal sama orang-orang yang menyebut tempat ini sebagai rumah mereka, suku Tengger. Salah satu pilar budaya mereka itu upacara Yajna Kasada. Coba bayangin, setiap tahun sekali masyarakat Tengger bawa hasil bumi, buah-buahan, bahkan hewan ternak, terus dilempar ke dalam kawah sebagai persembahan. Ini adalah wujud rasa syukur mereka, cara mereka menjaga harmoni dengan dewa gunung, sebuah tradisi hidup yang luar biasa. Nah, ini poin kuncinya. Bromo itu bukan sekedar taman nasional atau tujuan wisata. Ini adalah rumah yang sakral. Kehidupan masyarakat Tengger itu terjalin erat banget sama gunung ini, menciptakan hubungan yang gak bisa dipisahkan antara manusia dan alam. Dengan popularitasnya yang sebesar ini, pertanyaannya adalah, gimana cara kita memastikan harta karun ini tetap terjaga ya? Nah, ini membawa kita ke topik pengelolaan dan konservasi. Buat sampai ke Bromo, ada 3 rute utama. Jalur Probolinggo itu yang paling populer. Kalau lewat Malang, pemandangannya lebih bervariasi dan lebih hijau. Sementara kalau lewat Pasuruan, kita bisa langsung menuju ke area savana. Jadi, milih rute yang tepat bisa nentuin pengalaman perjalanan kita. Pengelolaan Bromo ada di bawah Taman Nasional, pastinya dengan tujuan pariwisata berkelanjutan. Tantangan terbesarnya jelas, menyeimbangkan antusiasme pengunjung yang luar biasa dengan kebutuhan konservasi alam. Dan ini bukan cuma tugas pengelola ya, ini tanggung jawab kita bersama, masyarakat lokal dan setiap pengunjung yang datang ke sana.
Akhirnya, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang penting banget. Saat kita membuka keajaiban kayak Bromo ini ke seluruh dunia, gimana caranya kita bisa berbagi keindahannya tanpa menghilangkan jiwanya? Jiwa yang ada di budayanya, kesusiannya, dan alamnya yang rapuh. Ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama.